meskipun sudah dibacakan tuntutan Richard Eliezer ini bahwasanya dituntut pidana 12 tahun pidana penjara, tetapi hakim ya mempunyai keputusan, hakim yang mempunyai keputusan ya. Nah, tidak berarti hakim memutus perkara tersebut itu sesuai dengan tuntutan penuntut umum, ya bisa saja dia putusannya lebih, bisa juga dibawa daripada tuntutan jaksa penuntut umum ya, atau istilahnya dengan putusan ultra petita ya, tidak harus atau tidak mesti mengikuti tuntutan penuntut umum ya, dia bisa lebih, bisa kurang. Nah itu teman-teman, atau bahkan bisa bebas. Nah sebagaimana disebut di dalam undang-undang itu ya, nah keringanan penjatuhan pidana, nah bisa lebih ringan dan bisa bebas, bisa lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah kita bincang-bincang hukum lagi, bahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan masalah hukum. Nah Sobat Isram Laos sekalian, nah segmen kali ini saya mau bahas mengenai justice kolaborator. Nah dalam perkara Brigadir Joshua ya, atau Brigadir J. Nah lebih spesifiknya ingin membahas mengenai posisi atau status daripada Baradae ya, atau Richard Eliezer. Nah, seperti kita ketahui bahwa Richard Eliezer ini atau Baradae mengajukan diri menjadi justice kolaborator. Nah, justice kolaborator itu ya orang yang mengakui suatu perbuatannya atau menjadi saksi pelaku. Nah, apakah ketika Baradae menjadi JC atau justice kolaborator ini mempunyai kesempatan untuk bebas dari segala tuntutan ya, atau lepas dari segala tuntutan? Nah, kita lihat teman-teman. Nah, mengenai JC ini ya, diatur di dalam perlindungan saksi dan korban ya, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, apakah Baradae ini setelah mengajukan dirinya menjadi justice kolaborator dan telah memberikan kesaksiannya pada tahap agenda pembuktian di pengadilan dalam perkara kematian Brigadir Joshua ini, apakah dia bisa beruntung, bisa bebas, atau justru malah sebaliknya teman-teman? Oke, baik. Nah, orang yang mengajukan JC ini atau justice kolaborator ya, kolaborator ya, tentu dia mendapatkan hak-hak khusus ya, hak-hak khusus atau penanganan khusus teman-teman. Nah, sebagaimana disebut di dalam pasal 10A angka 1, di situ menyebutkan bahwa saksi pelaku dapat diberikan ya penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Nah, itu berdasarkan ketentuan pasal 10 huruf A angka 1. Dia mendapat penanganan khusus dan juga penghargaan. Nah, kita lihat apakah kesaksiannya Baradae ini mendapatkan penghargaan secara khusus atau kesaksian atas kesaksian yang diberikan pada tahapan pembuktian atau bagaimana. Nah, teman-teman ya, itu diatur di dalam pasal 10A ya. Nah, lalu kemudian pada pasal 10A angka 3 ya, ini undang-undang perlindungan saksi dan korban ya teman-teman ya, di nomor 31 tahun 2014
ya, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, kalau di pasal 10A angka 1 tadi mengatakan ya mendapatkan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan mendapatkan penghargaan. Lalu pada pasal 10A angka 3 di situ menyebutkan bahwa penghargaan atas kesaksian sebagaimana disebut pada ayat 1 berupa keringanan penjatuhan pidana atau ya pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ada penanganan khusus ya atau hak-hak yang akan diberikan seperti ya keringanan dalam proses penjatuhan pidana nantinya. Nah, kita lihat ya ke depannya seperti apa nih. Nah, lalu kemudian pada pasal 10A angka 4 menyebutkan bahwa untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A, LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim. Nah, teman-teman, proses tuntutan sudah dibacakan oleh penuntut umum pada persidangan yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita lihat. Nah, di mana tuntutan tersebut terhadap Baradae atau Richard Eliezer telah dituntut pidana 12 tahun, teman-teman. 12 tahun pidana penjara. Nah, apakah kesaksian yang diberikan Richard Eliezer ini sangat membantu untuk proses hukuman dalam penjatuhan putusan nanti atau bagaimana ya, kita lihat. Nah, seperti kita ketahui bahwa ketika seseorang ya, menjadi atau mengajukan dirinya menjadi justice kolaborator, maka ia mengakui bahwa dirinya sebagai pelaku atau menjadi saksi pelaku. Nah, terkait sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum, entah itu nanti diringankan oleh Yang Mulia Majelis Hakim atau bisa bebas, lepas dan lain-lain sebagainya, itu kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim nantinya. Nah, meskipun sudah dibacakan tuntutan Richard Eliezer ini bahwasanya dituntut pidana 12 tahun pidana penjara, tetapi hakim ya mempunyai keputusan, hakim yang mempunyai keputusan ya. Nah, tidak berarti hakim memutus perkara tersebut itu sesuai dengan tuntutan penuntut umum, ya bisa saja dia putusannya lebih, bisa juga dibawa daripada tuntutan jaksa penuntut umum ya, atau istilahnya dengan putusan ultra petita ya, tidak harus atau tidak mesti mengikuti tuntutan penuntut umum ya, dia bisa lebih, bisa kurang. Nah, itu teman-teman, atau bahkan bisa bebas. Nah, sebagaimana disebut di dalam undang-undang itu ya. Nah, keringanan penjatuhan pidana. Nah, bisa lebih ringan dan bisa bebas, bisa lepas. Kita lihat nanti ke depannya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.